Halo teman-teman, baik lagi di Farul Aziz Channel. Di video kali ini gue mau ngasih tips fotografi ya tentang teknik panning. Sebelum videonya dilanjut, kalian bisa klik dulu tombol subscribe-nya dan klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Oke, kita putar dulu intronya. Check it out. Oke teman-teman, di video kali ini gue mau ngasih tips sedikit tentang teknik panning dalam fotografi. Teknik panning ini digunakan untuk membekukan sebuah objek yang bergerak ya, seperti memotret orang berjalan, orang berlari, atau motor lagi keadaan dalam kencang gitu, atau mobil ya, pokoknya benda-benda bergerak. Kita memotret sampai dia benar-benar diam gitu ya, benar-benar diam dan dengan backgroundnya itu sampai ngeblur gitu ya. Nah, teknik ini yang perlu digunakan itu alatnya tuh yaitu kamera ya. Kameranya itu harus minimal ya DSLR, karena kalau misalnya kita pakai handphone itu nggak bisa ya, harus diatur dengan ISO-nya dan shutter speed-nya dan aperture-nya ya. Jadi kita harus menggunakan DSLR dan mirrorless gitu. Lalu kita juga harus menggunakan lensa yang kit lah ya, kit cukup. Kalau menurut gua itu gua motret itu menggunakan lensa yang kit itu udah bisa dapetin bagus gitu ya, nggak perlu pakai lensa yang mungkin zoom gitu ya, agak susah karena zoom itu kita getaran sedikit pun itu kurang bisa meredam gerakannya gitu ya. Pakai minimal pakai lensa yang kit gitu, atau fixnya pakai fix wide ya. Nah, dari pengaturannya ya, misalnya shutter speed ya. Shutter speednya itu kalau misalnya bukan benda maksudnya orang berjalan atau lari itu biasanya kita menggunakan shutter speed 1/50 dengan aperturnya kalau nggak salah pakai bukaan-bukaan misalnya seperti 5,6 gitu ya, 7, 8 gitu ya. Biasanya semakin kecil bukaan itu F-nya diafragmanya itu semakin blur belakangnya, tapi tergantung sikon kita di lapangan ya seperti apa. Karena cuaca juga kan tidak bisa beda. Setiap cuaca itu pasti settingannya beda-beda. Pokoknya kalian bisa mengaturnya dari shutter speed gitu, dari aperturnya itu menyesuaikan. Yang penting kalian shutter speednya bisa di bawah 1/100 gitu ya. Kalau misalnya yang kencang banget bisa di 1/200, kayak misalnya kita motret balap gitu ya, itu bisa. Nah, teknik ini biasanya digunakan untuk memotret kayak balapan gitu kan, kayak di album-album balap gitu. Terus kayak pokoknya kayak sport-sport gitulah. Atau enggak kalian misalnya mau hunting di jalan gitu ya, melatih panning kalian itu di jalan di kota, itu motret-motret yang lagi benar-benar bergerak, itu bisa juga kalian aplikasikan. Nah, lalu yang harus diperhatikan juga pergerakan kamera kita ya. Misalnya kita harus mengikuti gerakan objek tersebut. Dengan gerakan itu kita gerakan misalnya dari benda dari sebelah kanan ke kiri. Nah, si kamera itu harus benar-benar sama gerakannya dengan objek yang bergerak itu. Lalu kita foto dalam keadaan bergerak juga. Jadi nanti hasilnya itu si bendanya diam dan backgroundnya itu pasti ngeblur. Nah, itu pasti blur belakangnya dan objeknya pasti nge-freeze gitu ya, diam. Nah, kalau bisa juga kita harus bisa mengatur framingnya ya. Framingnya jangan sampai sembarangan gitu, misalnya kepotong gitu kan. Penempatan itunya juga penempatan kayak rule of third-nya ya, pokoknya komposisinya juga harus diperhatikan karena itu mempengaruhi apa yang nanti orang lihat gitu ya setelah kita potret gitu. Harus tetap kita main cropping lah, bisa misalnya kita kurang maksimal pas ketika kita memotret itu bisa kita main cropping nanti dalam editing. Dalam editing misalnya kita exposure-nya itu bisa diatur lagi di editing. Pokoknya kalian kalau misal mau motret panning itu minimal kalian pakai DSLR atau mirrorless ya, karena kalau misalnya pakai HP itu kayaknya belum ada sih kayaknya ya, tapi gua nggak tahu. Kalau gue biasanya motretnya pakai kamera biasa doang, kamera. Pokoknya DSLR itu udah pasti bisa, yang penting kalian pengaturannya itu benar dengan shutter speednya di bawah 100 gitu. Terus diafragmanya bukaan besar juga bisa, karena bukaan besar itu kalau misalnya kita di titiknya satu objek itu pasti blurnya belakangnya pasti ngeblur dong. Apalagi kalau misalnya kita pakai
shutter speed yang lambat dan menggunakan teknik menggerakkan si kameranya menyesuaikan seperti objek bergerak itu pasti dapat tuh teknik panningnya gitu. Oke. Nah, mungkin cukup sekian singkat aja teknik panning ini, karena banyak banget sih teknik-teknik fotografi itu, bukan hanya teknik panning ya. Mungkin nanti next time gue bakalan share lagi tentang fotografi yang gue tahu dan yang pernah gue coba, dan hasilnya pun bakalan gue share nanti di akhir video. Kalian bisa lihat sendiri, atau enggak kalian bisa follow Instagram gue di bawah nih, yaitu ya di Farul Aziz. Kalian bisa follow Instagramnya. Oke, thanks yang udah nonton video ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf jika ada kesalahan, bisa kalian koreksi aja langsung di komen. Oke, thanks for watching, see you next video. Dan yang belum subscribe bisa klik dulu tombol subscribe-nya, klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Oke, see you.